dan bumi menciptakan akal, maka Tuhan tahu kisi-kisi, referensi apa saja yang bisa termaktub dalam lingkaran wahyu yang bisa masuk ke dalam akal yang aku buat. Tidak mungkin sebuah buku bertolak dengan akal kalau dua-duanya ini berasal dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Gak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan akal ke kanan, terus kitabnya ke kiri? Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang maha hidup dan maha mematikan. Tiba-tiba bukunya berkata, lalu Tuhan kita mati dan pada hari ketiga dihidupkan kembali. Pret! Berarti Tuhan lu gagal jadi Tuhan. Mending dia jadi tukang bengkel sepeda. Seorang manusia yang cerdas menciptakan sebuah kendaraan, lalu membuat kemudian catatan-catatan tentang kendaraan itu. Tidaklah mungkin buku yang dibuatnya bertentangan dengan cara operasional kendaraan tersebut. Ini manusia, Bung. Tidaklah mungkin mereka membuat pesawat terbang, lalu kemudian anak-anak mahasiswa fakultas atau universitas penerbangan diajarkan sebuah buku panduan yang tidak sejalan dengan tata cara pelaksanaan secara absolut praktek terhadap pergerakan mesin pesawat. Ya tidak mungkin Tuhan menyimpan akal pada batok kepala manusia. Oke? Lalu Tuhan mewahyukan sebuah buku yang bertentangan dengan akal manusia. Pret! Itu Tuhan atau apa? Orang pikun. Tuhannya mengatakan, aku maha besar. Besok hari dia dikandung sama manusia. Pret, pret, pret. Hanya orang bahlul dan bodoh yang mau mengimani kepercayaan seperti itu. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Maka ketika dia menciptakan unsur akal, dia sudah ngerti. Ini akal akan nyambung dengan buku atau kitab yang isinya memang rasional. Tuhan maha tahu. Akal mengatakan, apa itu? Tuhan mustahil mati. Lalu ada buku yang mengatakan, Tuhan kita mati, dibunuh sama tentara Romawi. Selamat malam. Ini agama yang betul-betul mengaplikasikan 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ilmu Tuhan aja dirubuhkan. Demi apa? Demi menggiring manusia kepada Kristus. Itu agama ente loh kawan-kawan. Dan kalau Anda tidak setuju dengan itu, tinggal dihapus toh. Bukankah setiap saat kitab Anda bisa direvisi? Hapus aja itu. 2 Korintus 10 nomor 5. Gampang kok. Kata-kata Bang Baal, gampang kok. Ya gampang-gampang, tapi bukan kayak gitu juga, ceramahnya terlalu panjang gitu. Iya, silakan. Biar sama-sama gitu. Kata Bang Baal gampang kok. Oke, saya yang bertanya ya. Oh, Bang Petir yang mau masuk duluan. Bang Arum, selamat sore Bang Arum dulu. Bang Arum. Panjang-panjang kirain aku mau ditanggapin. Justru bertanya. Bang Petir dulu ya. Bang Petir dulu ya. Ya, saya naikkan Bang Petir. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Bang Petir. Ini Tuhan bertuhan. Yang dimaksud Tuhan bertuhan itu seperti apa? Yesus. Yesus yang dilahirkan Bunda Maria gitu. Iya, dia masih bertuhan. Aku di sini mengatakan bahwa itu tidak benar. Oh, jadi Yesus ateis. Bukan sabar, bukan ateis. Jadi apa dia? Yesus tidak dilahirkan. Oh, iya. Dia tidak dilahirkan tapi dietaskan. Menetas dia ibunya menetas. Inilah yang saya katakan, kalau agama tidak menggunakan akal begini jadinya. Yesus tidak dilahirkan, Yesus tidak bertuhan. Orang gila mana yang ingin kau bodohi dalam keadaan mereka waras? Manusia dicipta dengan akal, chip. Ada chip
yang dibuat oleh Tuhannya, sehingga manusia itu bisa membuat sebuah komputer. Terus orang yang bisa membuat komputer yang begitu canggih, Anda ingin katakan bahwa Yesus itu tidak dilahirkan, Yesus itu tidak bertuhan? La haula wala quwata Oke, illa billah. oke. Aku ini nggak sembarang juga. Aku mengatakan hal Ular ini. tua apa yang Iya, iya. sekarang ada Oke. dalam diri Anda ini? Ular tua apa yang sedang bertengger dalam tubuh Anda? Tidak dilahirkan dan tidak disalibkan. Karena Coba menjauh dari tempat musik itu, Bang Petir. Anda noise. enggak, Anda noise. aku udah jauh itu di luar sana, saya di dalam ini. Ya, tapi noise banget. Ya. Anda Tuhannya tidak dilahirkan tapi diataskan ya. Menetas Maria. Enggak. Jadi? Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya bahwa Bunda Maria itu melahirkan. Lah, Ya, Lukas 2:11 itu Anda tolak? tolak. Oh iya. Hancur sudah. Lanjut. Ya. Terus aku juga tidak percaya itu penyaliban. Kenapa aku tidak percaya? Ada ayatnya juga itu. Jadi Pak Petir, kau tahu Yesus dari mana? Kalau bukan lahir dari Bunda Maria. Aku Menetas. tahu Yesus. Aku tahu Yesus Lukas itu 2, Lukas 2 ayat 10. Sabar. Coba kau baca. Coba kau baca dulu, Sabar coba kau dulu, baca. sabar. Kalau kau nggak ngerti. Aku Kalau kau nggak seharusnya ngerti, kalian kalau yang kau tanya nggak saya ngerti. apa alasanku hingga tidak percaya hal itu gitu. Bang Arum ini Kayaknya juga Maria Kristen. kena sesar, disesar Maria pada saat mengandung. Sabar dulu, aku jelasin kenapa alasanku nggak percaya gitu. Rom, sabar Rom, ngantri Rom, nanti digilir kok sama Bang Juma. Tenang aja Bang Juma nih hebat kok. Lanjut. Bukan. Silakan Petir. Bukan. Dia ngaku Kristen, Iya. tapi dia nggak Yohanes- percaya Yesus dilahirkan. Itu gimana Yoha- ceritanya? Yohanes Nah, biar Arom dulu, biar mereka punya alasan. Silakan Bang Petir. Ya, kenapa aku tidak percaya hal itu bahwa dia dilahirkan, bahwa dia disalibkan? Di Yohanes 6 ayat yang 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa ada Iya, kata jadi- memperanakan Jadi gitu? tiba-tiba. Jadi Iya. tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dia Maksudmu? datang, dia tiba-tiba Botol ada. otakmu berarti. Sabar Bocor Bang otakmu berarti. Arum, sabar Bang Arum. Silakan lanjut dulu Bang Petir. Ya, makanya dari hal itulah makanya aku tidak percaya bahwa dia itu dilahirkan gitu. Terus dia pernah berkata bang, juga. Bang, izin dulu, Bang Arif RH ya. Dia kan bawa Kristen. Kristen apa dia? Ditanya dulu lah. Yang jelas Coba. dulu. Ya, baik. Bang Petir, kalau boleh tahu denomnya apa? Katolik Kristen. apa Protestan? Oh, Protestan Bang Arum, sudah ya. Aduh, Ya. Loh, kalau kau Kristen Protestan, Kenapa? berarti kau meninggalkan Oke, iman rasulimu berarti. Iya, aku tidak percaya yang dikandungin Bunda Maria itu Ya, palsu. jadi ngapain palsu. kau Aku ngaku? titik palsu. Kenapa kau Ada kenapa kau ayatnya di ngaku sini. Protestan? Yohanes 5:37. Bapa yang bocor mengutus kali aku, tiba-tiba dialah yang Yohanes. bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun. Kau tahu dari mana kalian bahwa dia dilahirkan? Ku tanya dulu samamu ya. Ilmu Protestan Tritunggal itu dari mana? Kau dapat? Protestan Dari itu Alkitab. Tritunggal. Ya, dari Alkitab bagus. Jadi semua isi Alkitab kau ikuti kan? Aku tidak mengikuti semua. Hanya satu Oh, saja kan- karena aku kan percaya cuma botol. satu Tuhan. Jadi nggak punya pedoman, ngapain kau di sini? Kau kira. Oke. Kau kira semua benar apa isinya di dalam? Jadi Benar kan itu? firman Tuhan yang datang ke Bunda Maria itu kau tolak. Gak percaya itu. Kau tolak itu? Iya, kalau Oke, kau kalau nggak percaya firman oh, Tuhan, ngapain? Oke, kalau ku percaya itu Bunda Maria melahirkan yang kalian bilang Tuhan, terus ini Yohanes 8 ayat aku dari atas, Aduh. kalian dari dunia ini, tapi aku bukan dari dunia. Berarti yang lahir Betul. dari dunia itu Itu bukan betul. sudah, berarti dia palsu, yang kita Tuhan kan palsu. Aduh, Iya, botol. itu udah alasanku, bukan botol. Itulah alasanku kenapa aku tidak percaya. Berarti jangan kau bobo Protestan di sini. Semua umat Protestan nggak Aku bawa. seperti kamu otaknya.
Bukan, memang nggak ada yang seperti aku, tapi aku benar-benar Iya. menyelidiki yang lebih dalam gitu. Ya udah. Aku tidak Terus percaya. Kau kalau menyelidiki sekolah, jangan kau longor. Sekolah apa? Kau sekolah pun kau nggak tahu apa-apa. Ih, ngeri kali. Iya. Coba apa yang Coba kau tahu? jelaskan Coba. alasanmu apa gitu. Aku coba jelaskan. Yohanes 8 ayat 23 kau baca di situ. Baca. Ini kalau saya percaya bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan, berarti ini ayat yang Yohanes 8 ayat 23 ini gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Jadi gini, Bang Petir ya. Orang itu punya pedoman, punya pegangan. Tapi kalau kau bilang sesuai Alkitab, tapi kau satu ayat aja kau bawa, yang lain kau tolak, kita bingung mau ngasihnya data lagi. Apapun pasti kau tolak. Karena kau maunya itu Tuhan tiba-tiba datang, nggak melalui proses. Oke. Sekarang aku nanya ya, biar enak kau ya. Sekarang Bunda Maria sama Abraham mana yang lebih tua? Nah, kan Ya. pertanyaanmu, aku nanya. pertanyaanmu, Iya. pertanyaanmu Iya, itu bukan Protestan kali itu. Aduh, parah kali kau. Iya, kau jawab dulu. Selamat siang. Nanti Saya baru kau Kristen. alas. Iya. Petir ini bukan Kristen. Waduh, Ada yang berhadapan dengan saya. jangan menjustis, jangan vonis seperti itu. Tadi dia sudah memperkenalkan agamanya Protestan. Dia bohong Bang Arif. Enggak ada kau bohong. Siapa yang Ini yang aja, kenal saya? Petir. Semua orang kenal. Muhammad siapa bagimu? Saya itu kalau diceritakan itu aku nggak tahu. Nggak ngerti saya tentang hal itu. Ya, kalau kau tidak tahu, maka Muhammad itu nabi atau tidak bagimu? Aku Kristen. Jadi kalau kau sebut di sebelah itu aku nggak Saya tahu. tanya. Iya, kalau Ini kamu jawab tidak tahu, dulu. berarti simpel jawabannya. Dia bukan nabi. Kan kamu tidak tahu dia. Sekarang ini Berani nggak kau jawab itu? Saya tidak tahu, bukan saya punya agama itu masalahnya. Loh, saya tidak tanya kamu agama apa. Saya tanya Muhammad itu apa bagimu. Kalau kamu tidak tahu ya berarti Muhammad bukan nabi, sesimpel itu. Aku bukan Islam ya, jadi ku tahu semua kalau ku Lah tanya. hal itu. iya, oke, aku tanya ngapain sama aku- Muhammad bagimu apa? Kok aneh kali, aku nggak ngerti tentang apa perkataanmu ini. Monyet Soalnya juga aku ini kau. Kenapa pula nabiku kau bawa-bawa di sini? Hah? Untuk melihat konsistensinya, Lu betul dia tanya tidak dong yang Kristen. lain. Lu tanya Kalau yang dia lain. Kristen sudah Lu pasti tanya yang menyatakan lain. Muhammad Lu bukan tanya yang nabi. lain, Apa Lu tanya yang lain. Ini izin Bang Handi ya. Bang Handi izin Bang Handi. Bang Handi saya hormati banget lah sama Bang Juma di sini lah. Kita nih berkawan lah sama Islam lah. Kita nggak mau nyentuh sana-sana lah. Kalau nggak mengerti ya nggak usah disentuh lah. Cuman petir ini Bang Handi, coba perhatikan dari ngomongnya lah Bang Handi. Dia itu mengaku Kristen, tapi memang aku nggak Kristen. memaham. Tuh, bentar dulu. Apa yang kau tahu tentang Bunda Maria? Kau ketahui tentang Bunda Maria? Kalau si petir ini mengaku Islam, saya tes pakai internet Islam. Tapi kalau dia mengaku Kristen, pakai tes dong pakai Coba. internet Kristen. Ya oke, iman Gitu loh. iman rasulinya coba kau baca iman rasulinya coba. Oke. Sekarang. Itu iman rasuli itu berasal dari Tuhan apa berasal dari manusia? Udah buru, kau kan pernah Protestan katanya. Aku nanya dulu. Saya Buru. tidak percaya Tuhan. Petir, kau sama lah nyamar-nyamar kau petir. Iya, Banyak buru petir. Ya, Buru ini petir. Iman rasuli itu gampangnya. Imam Kan Rasuli Protestan itu kan, gampangnya. Oke. Iman Rasuli petir, membuktikan berasal kau Kristen. dari Tuhan apa berasal dari manusia? Gantian dulu. Dari tadi kan ini diskusinya dengan Bang Zuma. Dia membantah apa yang dirasakan oleh Bang Zuma. Berarti dia Kristen lah. Iya, tadi aku bantah Dia Bang Zuma, nanya mereka Bang, serang saya. dia nanya bukan bantah. Dia nanya bukan bantah Bang. Tadi dia mau nanya bukan bantah. Kalau mau bantah saya yang bantah sini Bang Juma. Ini kalian Dia bertanya naik yang tadi.
Iya, saya kan apa gitu. Kan saya benar Kristen. Jadi kalau saya Islam ngapain naik gitu. Iya. Ya udah, iman rasulimu mana? Buktiin iman rasulimu. Iya, aku nanya dulu kamu. Iman Rasuli itu berasal dari Tuhan apa berasal dari manusia? nanya lagi dah. Keyakinan Islam, Mana nanya? keyakinan Islam itu bersahadat berikrar. Keyakinan Iya. Kristen Protestan, iman rasulinya mana? Oke, saya kalau bukan berasal dari Tuhan, aku tidak menyebut Hah, itu. longor. Enggak. Awas kau, naikin aku Bang Arif, izin. Ayo sama Bang Jumba yuk. Iya. Ya, silakan. Halo Bang Juma. Sore Bang Juma. Cekar. Bang Juma. Maghrib di sini, abangku maghrib. Habis Oh ini iya, ya. gantian. lanjut aja dulu. Silakan. siap. Pak Ustaz Tata. Ini boleh tadi taruh. ini petir ini kenapa ini petir kok agak lain kau petir? Saya saja Muslim tahu kalau Yesus itu lahir. Aneh, aneh kau kawan. Bukan, Makanya. kan saya juga punya alasan gitu. Jadi Enggak kalau lah, saya, udahlah, biarin Ya. dia sendiri aja, denom dia sendiri aja. Sama Victornya kau. Oke. Kalau gitu Kalau- cocoknya kau. Enggak, masalahnya Bang Kalau- Petir juga punya data kan bahwa aku ada sebelum Iya. Abraham ada kan gitu kan maksud Bang Bang Petir Arif, tadi. Bang Ya. Arif, Bang Arif, Lanjut, lanjut. Bang Arif, izin Bang Arif ya. Di STT sekolah kita lama sama dari para gereja, panatua, pendeta, nggak ada yang mengajarkan begitu, Bang Arif. Jadi jangan terlalu mengotori mulut lah untuk ngomong begitu. Kau menghinakan itu namanya. bukan menghina, saya pakai data. Yang jelas orang yang kayak gini bukan Muslim. 1000%. Ya, tapi bukan juga Kristen 1000% Kang Hendi. Ya coba cek dulu, Kalau orang tes Kristen. dulu. Saya Ya, tes ya. dia aja Saya nggak tes mau. dulu. Petir, di KTP-mu kolom agama apa? Tertulis apa? Tunjukkan lu KTP-mu Petir. Kalau kau Kristen Petir, Saya tunjukkan lagi Petir. ngomong dulu Ya, kan? sebentar. Di Ngapain KTP, tunjuk-tunjuk? di KTP tertulis apa? Saya kalau bukan Kristen, aku nggak tahu semuanya isi-isinya di dalam. Buktinya Ya. kau nggak tahu tentang Bunda Maria. Ngapain kau longor? Oke. Aku tidak mengakui bahwa Bunda Maria melahirkan di Yohanes Ya kalau nggak 8 ayat mengaku ya 23. sudah kok. Kau bukan Kristen. Berarti yang lahir di dunia manusia. Ya ngapain kau Kristen nggak Natalan itu bodoh Oke. namanya. Berarti kita mempertuhankan manusia. Iya. Tuh kan, Gitu. botol kan? Botol itu. Jangan Jangan, kau bilang Nih. bot, nantang, bantah Boneka apa yang perkataan itu alasan boneka itu bantah ini gitu kalau nih. bisa. Masuk Bantah, akal, masuk akal. bantah, Berarti bantah. Saya pakai ayat. Iya kan aja bahwa Bang Arum menuhankan manusia. Bang Arum. Itu pendeta, satu lagi Tunjukkan. pendeta mula-mula samanya itu. Sebentar Victor, sebentar. Oke. Oke, Petir, kau tunjukkan di mana buktinya bahwa orang Kristen menuhankan manusia. Buktinya saya di sini pokoknya dinyimak. Yohanes 8 ayat 23. Kamu berasal Udah dari bawah. selesai itu. Oke, memang ini jalurannya. Buktikan. Sekarang kan aku minta bukti. Kau buktikan orang Kristen menyembah manusia. Oke. Kenapa aku bilang menyembah manusia? Sedangkan Bunda Maria ini manusia biasa. Jadi dia melahirkan itu pastilah manusia dan diberi nama Yesus. Tuhanmu siapa? Oke, kalau dibilang Tuhan, aku nggak mau bilang ini Tuhan saya, tapi aku pakai ayat Tuhanmu? lah kan. Tuhanmu siapa? Sabar, aku Siapa pakai nama ayat. Tuhanmu siapa? Tuhanmu sekarang, siapa? Oke, sekarang kalian baca di Yohanes Tuhanmu 4. siapa? Simpelnya. Oh, oke. Saya percaya Tuhan Allah saja. Engkau harus menyembah Ya Tuhan udah. Allahmu dan Muslim hanya lah kepada Dia sajalah engkau Muslim berbakti. berarti bukan Islam. Muslim tapi bukan Islam kau. Sudahnya, simpel itu. Ngapain dibahas lagi? Berarti Edis juga Muslim dong, pengaruh. Iya dong. Iya, Muslim Edis tapi bukan Islam. Iya. Edis Muslim. Iya dong. Iya dong. Iya. Tiap malam menghujat Islam, kok dibilang Muslim gimana sih? Muslim kan bukan berarti Islam. Islam itu harus berikrar. Nah, kalau Petir ini dia nggak mau berikrar, tapi nggak mau juga Tuhannya disebut Yesus. Simpelnya itu. Gitu aja kok susah. Gampang kok.
Gimana nih Petir? Anda dibilang bukan Kristen, Petir. Aku Kristen. Aku Gampang sudah kok. dibaptis. Enggak. Di mana kau ketemu Kristen? Tuhannya bukan Yesus, di mana? Oke. Kalau Di mana? kenapa? Aku ketemu di ayat-ayat ini yang tertulis dalam kitab. Iya. Kau itu, aduh, Oke. ayat cuma Sekarang, satu oke, tahunya. oke. Pendeta dari mana dia ceramah kalau bukan dari Alkitab? Iya, aku pendeta. Kenapa rupanya? Ayo sama Ya. akunya kau. Oke, dari mana kau tahu itu? Kau ceramah Dari Alkitab. Dari Alkitab. Ya, terus saya dari mana? Dari Alkitab kan? Yang kusebut ada Ya. yang tertulis dalam Alkitab apa enggak? Hah? Betul, betul. Ada enggak? Yang kusebut Yang tadi? kutanya ini Petir, kau nggak nyambung. Yang kutanya ini Tuhanmu siapa? Tuhan Allah. Ya berarti kau bukan Kristen, botol. Terus Tuhan Yesus saya Astaga. bilang, ngapain aku menyebut Tuhan Yesus gitu? Tuhan Yesus itu hanya apa gitu manusia biasa. Tuh kan, kalau sudah Eh. keluar dari iman Rasuli itu bukan Kristen lagi. Aduh. Blongor. Karena Oke, kau baca saya- gini ya, ini ku kasih bacanya ya, ku kasih bacaan samamu. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Itu jawabannya. Oke. Kalau kau nggak percaya Rasul Paulus, berarti kau bukan Kristen. Oke, Sudah sekarang sesimpel aku- itu. Oke, saya kasih juga yang simpel. Yesus punya bapak apa enggak? Punya. Punya. Iya. Punya bapak. Punya memang. Iya. Yesus Tuhan apa bukan? Bapak Tuhan apa bukan? Kau udah baca 2 Yohanes Oke. 5 ayat 7? Di mana 2 Yohanes 5 ayat 7? bunyinya? 1 Yohanes atau 2 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Kau paham ayat itu? Moderator di Paham. Bapaan. Moderator di Bapaan. Coba. Ya, ya. Lanjut, ada Bang Andi, ada Bang Andi. Arom di pertanyaan saya tadi, Arom dijawab, Arom tadi pertanyaan Victor itu. Tadi kan Anda bertanya siapa Tuhanmu, dia bilang Tuhan Allah, dia bilang siapa Lupis apa si Petir bilang karena dia menggunakan ayat Yohanes 4 ayat 23, dia bilang menyembah Allah ini menyembah Bapa, dia bilang menyembah Allah, itu berarti sudah jawabannya dia. Nah kemudian ditanya tadi itu, Bapak ini Tuhan atau bukan gitu, silakan Arom dijawab. Itu gitu kalau diskusi, silakan. Mau ayatkan dia. Bang Baal, asal Bang Baal tahu ya. Gini. Protestan itu terikat juga dengan ayat 1 Yohanes ayat 1, Yohanes 10 ayat 30, 2 Yohanes 5 ayat 7, kemudian Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Kolose 2, itu terikat semua. Berarti Oke. Kau jawab dulu. Kau Oke, jawab sekarang dulu. sudah Kau terikat jawab dulu. kesimpulannya. Oke, kesimpulannya Yesus apa? punya bapak apa enggak? Punya bapak tidak, silahkan. Itu pertanyaannya. Ya. Oke. Bapak di surga itu memang mengutus Yesus sebagai firman-Nya yang diutus. Kau paham nggak firman itu diutus oleh Bapa? Pertanyaannya gampang kok, pertanyaannya gampang kok. Gampang Ini kok. bener. Yesus punya bapak tidak gitu pertanyaannya. Gampang kok sebenarnya, silahkan. Oh ada, Bapak itu sang sumber. Bapak itu Tuhan apa bukan? Kau itu nggak ngerti Tritunggal berarti. Bapak itulah Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Memang kau longor kali kau. Bukan kayak gitu. Oh. Memang Itu kau Muslim itu. Dia itu Bukan Muslim Bang Muslim. Baal. Jangan gitulah. Dia belum Nggak pernah. bisa. di dia sini. juga. Oke, sekarang kau Bang baca Arif, di. Oke, kau kalau kurang saya jelas. narasi begitu, Bang Arif harus tekan dia dulu. Coba sebutkan iman rasulinya dulu. Kan Ngapain ini kau lari ke diskusi sana? agama. Kalau dia nggak punya agama, ngapain didiskusiin? Kalau nggak punya agama, aku tidak tahu ini. Aku tidak masuk ini berdebat seperti hal ini. Gak mungkin lah. Ngapain aku bikin repot karena aku tidak pernah mengenal agama. Jadi yang kau mau ini apa sekarang, Petir? Aku Yang kau tanya mau kamu. apa sekarang? Oke, sekarang aku tanya kamu, Yesus punya bapak apa enggak gitu? Bapak sang sumber, sudah ku jawab. Bukan ininya, bukan sumbernya. Bapak Yesus punya bapak enggak? Itu jawabannya. Tidak, iya atau tidak, silahkan. Bapak itu sang Gampang sumber. kok sebenarnya.
bukan itu yang Bapak diminta. Enggak bisa Bang Yesus. Al. Kalau mengkaji, Nggak bisa. mengkaji Alkitab nggak seperti itu. Cuma satu ayat sudah selesai artikan, nggak bisa. Enggak, maksudnya gini, Bisa. Anda Jadi, boleh udah menjawab dimana dulu? punya Nggak bisa, bapak atau Bang tidak, Al. lalu Anda Nggak bisa. jelaskan, lalu Anda jelaskan, Bang Al. bagus itu. Oke. Oke. Iya, aku jawab Bapak, tadi. oke. Bapak itu sang sumber. Kau Bapak sang baca sumber. sa- Oke. Terus Yesus sang Yohanes sumber 1 ayat bukan? 1 kau baca. Yesus sang Kau sumber baca apa bukan? Yohanes. Kau baca Oke. dulu Yohanes 1 ayat 1. Yesus sang sumber bukan, karena aku Baca. udah ikutin kamu bilang Bapak sang baca sumber. Yohanes 1 ayat 1 Terus baca. sekarang Baca Yesus dulu, sang baca sumber dulu. apa enggak? Tuh, dia nggak mau dijelaskan, Bang Baal. Saya bawa data. Gimana dong? Sekarang Karena Anda tidak menjawab masalahnya tadi. belum jawab. Saya sudah Makanya jawab. petir mengikuti cara Anda. Petir bilang kalau gitu Bapak Anda bilang sang sumber, jawaban Anda tadi. Diikuti Bang Petir. Yesus bang sumber bukan, itu makanya. Dia ini mengikuti Anda loh Petir ini sebenarnya. Silakan. Yesus adalah sang firman yang melekat pada sang sumber. Ini manusia dari mana nih? Dari belahan planet mana kau ini? Tunggu dulu, gantian kerasin. Bentar, aku dulu Bang Arom. Aku dulu masih Petir ini. Petir, kau Kristen Petir? Ya, Oke. Kau Tuhanmu siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Apakah Allah yang kau maksud itu adalah Allah Elohim di perjanjian lama itu? Oke. Di sini aku pelajari kenapa aku bilang Jawab yang tegas lah Petir. Apakah Allah ini adalah Allah Israel, Allah Yahudi di perjanjian lama itu Tuhanmu? berarti kita banyak Allah ini gitu. Tunggu, jawab tegas iya tidak. Udah. Apakah Tuhanmu kan Allah nih? Apakah Oke. Allah yang kau maksudkan itu adalah Allah Oke. orang Yahudi di perjanjian lama, Allah orang Israel? Oke. Apa perbedaannya perjanjian baru dan perjanjian lama? Islam ini mau Enggak. Biar Iya, biar bohong kita dia, tahu. bohong dia. Tapi Fik. sekarang tegas-tegas dulu Petir, jangan mencela-mencele. Bukan. Apakah Allah kan Allah? Oke lah Allah, oke baiklah Allah. Berarti Tuhan beda bukan Allah. Berarti perjanjian lama beda Allah, terus perjanjian baru beda Allah gitu maksudmu? Sekarang Allah yang mana Allahmu ini? Pertanyaan saya kok belum jawab gimana? Enggak, nanti aku terang aja kau kawan. Iya, Tenang oke. aja. Perjanjian lama itu Allah yang beda, perjanjian baru Allah yang beda maksudmu gitu? Bentar dulu, Berarti Petir. dua Allah ini. Kau suruh saya pilih antara satu. Sedang dicurigai. Aduh. Kau Iya, sekarang kau sedang dicurigai menyamar, maka kau harus Aduh. validasi, kau warnamu harus jelas. Apakah kau Kristen? Benar Kristen. Kristen Siapa saya. Tuhanmu? Tuhanmu kan Allah ini. Allah yang mana Allahmu ini, Petir? Bapaknya Yesus lah, Kamu, Victor. Bapaknya Yesus. Apa Arif? Perkataan adalah doa. Kau main-main dengan firman Tuhan. Kau Allah Satu berkata yang detik. mana? Oke. kau berdoa Kau kepada di mama, si- berdoa kepada ada Joko Longor. Kau baca di Yohanes Izin, 5 ayat 37. Kau baca. Baca di situ. Bang Arif. Biar kau tahu. Silakan ya, Bang Silakan, Arif ya. silakan Bang Arum. Baca. Jelas Bang Arif. diciptakan API Saya- Juma. Diciptakannya saya Petir, hormati banget lah diciptakannya apa, room ini. pendeta mula-mula Saya hormati Bang Juma, saya hormati kalian semua lah Ustadz Tata. Victor, sebentar Tapi dulu, gini, Victor. Jangan bukan tapi seperti gini ini. ya. Baca. Sekarang saya tidak Tapi ngomong, gini, saya kasih ayat tuh. kamu. Kau Yohanes 5 ayat 37. Kau baca. Coba gantian dulu. Kasih kesempatan Bang Arum ini untuk berbicara dulu, berdoa dulu dengan Bang Petir. Victor diam dulu, Victor. Silakan Jadi Bang Arum. gini, Bang Arif ya. Victor tanpa itu mengurangi. Victor ini tadi masuk untuk menyelamatkan Arom sebenarnya. Sebenarnya pada Arom padahal terpojok tadi. Silakan Mau Petir lanjut validasi dengan seperti- Arom. Mau validasi, artinya gini. Iya boleh, Benar tapi atau Anda tidak? tidak boleh begitu. Islam. Tadi kan Arom lagi diskusi, ini Arom ini terdesak. Anda selamatkan Arom sebenarnya tadi. Ada. Tapi Nggak ada terdesak. tidak elok. Oleh Nggak Petir ada. langsung Victor mute dulu, silakan Petir dengan Arom. Oke. Sama aku dulu, Tanpa mengurangi rasa hormat ya, yang punya komal ini Bang Arif ya. Bang Juma yang saya hormatin lah, pokoknya hormat sama Gurunda ya. Gini, Bang Arif sama Bang Baal ya. Dia ngasih data, sudah kuikuti data dia. Ketika saya kasih data juga di Alkitab, dia nggak mau ikutin data saya. Itu mau gimana ceritanya diskusinya? Data apa yang kau tidak ikuti? Coba kau baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang kau maksud apa itu? Yang berbunyinya seperti apa? Jelasin. Oh, kan? Jangan kau menyebut. Gimana? Jangan. Kau tadi bilang saya cuma menyebut ayat. Sekarang kau jelasin ayat itu biar didengar gitu.
Ini Islamnya dia ini. Kok Islam bisa Tuh, tergantung itu? jangan vonis seperti itu, Victor. Saya naikkan petir Oke, tadi, ku ada baca di multi, gini, ku ada di baca multi. gini. Sebentar. Ku baca gini ya, ku baca ya petir. Nanti kau maksud kalau sependapatmu gimana ya? Ya. Jadi bunyinya gini, petir. Ayat 8-nya. Walaupun dia sebagai Allah, dia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba. Sudah. Itu menurutmu gimana ayat itu? Oh, dia Petir. cuma mengambil rupa sebagai manusia. Terus kenapa kamu bisa percaya bahwa dia dilahirkan? Kalau memang cuma mengambil rupa aja dia datang ke dunia. Udah fix. Ya. Berarti udah fix. Dia memang Bang Arif ya. Saya nggak tahu dia beneran Kristen atau enggak. Karena Kristen aku. sepemahaman orang Kristen, kenapa Yesus itu disebut manusia yang di dalamnya juga keilahian? Karena ayat itu merujuk ke sana, Bang Arif. Masalahnya Harus percaya sekarang Yesus itu yang dia manusia. lahir gitu. Kalau yang lahir aku nggak percaya. Masalahnya Bang Petir ini tidak ingin menuhankan sosok manusia gitu, Bang Arum. Ya nggak Makanya, apa-apa. ya. Ya sudah, saya nggak mau diskusi sama dia karena dia nggak jelas juga. Saya bingung juga mau bawa data apa. Dia kan cuma satu data percayanya. Berarti Bang Arum, sebentar. Berarti Bang Arum mengakui bahwa Tuhannya Bang Arum adalah manusia. Lo memang harus percaya dia manusia kok. Dia datang harus percaya kita sebagai manusia dia. Bang Petir boleh nggak aku bertanya Bang Petir? Gantian dulu. Dia memang Gimana sih? Dia memang datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Dia datang sebagai manusia memang. Kenapa rupanya? Salahnya di mana? Ya, Tuhan Bang Arum, Tuhan kekristenan berarti manusia ya, Fik ya. Upah Jangan dosa dibantah. adalah maut. Jangan dibantah, Upah dosa adalah maut. Tuhannya Kristen manusia. Kita harus percaya Yesus adalah manusia. Iya, Selesai. Tuhannya Kristen manusia berarti Bang Arum ya. Sebelum kita lanjut ke Bang Petir. Validasi dulu, Ya, yang dilahirkan validasi dulu gini bahwa ya. Tuhan Anda manusia. Ya. Kalau mau simple seperti itu mah enak tanya jawab aja langsung. Lo enggak validasi dulu, enggak. Saya nggak ingin perlu, nanti nggak perlu ada diskusi diskusi, dengan Bang Bang Arif. Petir ini. Silakan, Ya, saya silakan jelaskan lah. divalidasi dulu. Tuhan Anda manusia. Ya saya jelaskan. Oke. Nah, masih dijelaskan, Jawabannya silakan. di 2. Oke. Salah. Jawabannya Soalnya itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Simpel itu. Kau baca sendiri. Nanti ku artikan kalau kau nggak ngerti maksud ayat itu. Ya, silakan baca. Baca dulu. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 7. Banyak penyesat datang yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia. Di situ ada kalimat sebagai. Berarti dia memang harus datang sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia. Simpel itu jawabannya. Ya sudah, jawabannya berarti simpel kan? Tuhannya Bang Arum manusia gitu kan? Sudah. Lanjut, Ya, Bang Petir. Sebagai. Dia datang sebagai manusia. Tapi kenapa dia datang sebagai manusia? Kenapa kau percaya bahwa dia dilahirkan? Kan dia datang sebagai manusia aja. Berwujud manusia. Berarti kau nggak Ngapain Natalan. Saya nggak percaya itu kalau dilahirkan. Ini masalahnya. Berarti Kan kau nggak dia datang Natalan. sebagai manusia. Pernah ya kau Natalan? Bapak- Berarti kau nggak Natalan. Berarti kau nggak Bapak- Natalan. Sabar dulu, aku menjelaskan ini. Jangan kau sebut Natal lagi. Berarti kau nggak Bapak- Paskah. Berarti nggak kau Bapak- Paskah. Bapak yang mengutus aku. Kau nggak Paskah, Dia kau nggak yang Natalan. bersaksi tentang aku. Kau nggak Paskah, kau nggak Natalan. Dibalut dengan kebohongan nih anak. Oke. Kau nggak Paskah, kau nggak Natalan. Ku tanya Jawab dulu, dulu itu, jawab simpel. Oke. Kita itu hari Natal itu bersenang-senang, minum mabok sampai poya-poya gitu. Enggak. Happy-happy. Oh, berarti Karena salah senang. ini. Otaknya dangkal ini. Bukan dangkal. Enggak. Oke. Enggak, saya nggak mau, Bang Arif. Ini botol kali ini. Oke. Ini yang ciptakan ini si Juma biar merusak-rusak Aku kasih tahu. Jangan Petir. memfitnah seperti itu. Petir, izin. Tidak ada. Izin Tidak Bang ada, Arif. Tidak ada, Bang Victor. Bang Arif izin Bang Arif ya. Bang Arif, Ya, silakan, Bang Arif silakan. izin. Silakan, Bang Petir. Bang Silakan. Petir, Bang Silakan, Petir. Bang Arif. Ku kasih tahu samamu. Bang Petir. Ya. Diam dulu, Victor. Waduh, Sebentar, jangan Victor. seperti ini, Victor. Jangan memvonis. Ku kasih
Ku kasih tahu samamu petir ya, kalau kau nggak tahu arti Natal jangan kau framing minum-minum mabuk-mabuk, jangan. Ku kasih tahu ya, ku kasih tahu jangan framing kalau nggak tahu. Jadi arti Natal itu adalah arti bersukacita, di mana kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa kita. Jangan kau framing kalau kau nggak tahu. Oke, aku Oke, tahu. kalau sabar Paskah dulu. kau tahu. Oke. Kau Paskah tahu, Hari Paskah Natal. tahu. Kalau memang Paskah tahu, kita Paskah. Paskah tahu, Paskah Oke, tahu. saya tahu semua. Kalau memang bersuka cita, ngapain kita bikin acara besar-besar, pesta-pesta sampai pagi? Itu kan yang diminta. Kutanya samamu, sukacita artinya apa? Sukacita yang seperti apa dulu gitu. Tuh, nggak tahu dia. Mau Bukan nggak gimana? tahu. Yes, Sukacita itu bermacam-macam gitu. Beko jalan potong mana? Tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini Kau percaya ini kepada lagi anak ngomong orang, betul? Natal. Kau bilang betul. Jangan bawa data dulu. Jangan bawa dulu, Aneh sekali kau. Petra. Jangan bawa Putra, jangan bawa data dulu. Dia nggak bisa pakai data. Jadi gini ya, Bicara petir. kita bisa nyata. Jangan dulu Putra, jangan bawa data dulu sama petir ini. Petir, kalau menurutmu, kalau kau nggak ngerti tentang sukacita umat Kristen merayakan Natal, jangan kau framing mabuk-mabukan sampai pagi segala macam. Itu ada oknum di dalamnya. Kita bersukacita bukan itu poinnya. Oke, sekarang lari ke Paskah. Paskah kau tahu? Jelaskan dulu artinya kenapa itu ada hari Natal gitu. Itu sukacitanya seperti apa? Udah ku jawab tadi. Kita bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Terus? Iya, menyelamatkan kita dari dosa. Terus Itu jangan kau memang- melupakan kalau kita memang dalam itu tugas, kita gitu. bersenang-senang memang karena kedatangan ya pastilah kita kalau hari yang kau bilang tadi ya pantas itu. Tapi kalau hari kematiannya itu kenapa dibikin pesta juga? Kenapa ini? Kenapa- Teman-teman, kenapa teman-teman, bikin Bang Petir, pesta sebentar lagi dulu. gitu? Kan itu sudah mati. Di kekristenan itu ada dua kubu, Bang Aruf. Ada yang tidak percaya Natal, misalnya seperti Advent, itu nggak percaya Natal sama sekali. Bang Arif, nanti dulu Bang Arif. Yang saya tanda tanya ke dia kan dia bilang Protestan, bukan Iya. yang lain. Hmm. Protestan percaya Ada Natal, semalam percaya Protestan, Paskah. ada semalam Protestan, Bang, logika sehat, itu tidak percaya Natal. Itu Iya, berarti Protestan, jangan bawa lagi AKBP. Protestan. AKBP dia. Jangan bawa lagi Protestan dong. Kalau gitu jangan bawa lagi Protestan. Protestan nggak seperti itu, Bang Arif. Kalau hari Natal hari kelahiran Dia keluar Yesus, dari kalau ke hari Protestan. kedatangannya itu memang wajar bahwa kita itu pesta-pesta. Tapi hari kematian itu kenapa bikin pesta? Oke, Iya. hari kematian itu disebut apa, Petir? Dia kan mati kan? Iya, hari kematian itu disebut apa dalam Kristen? Tidak, pertanyaan saya kenapa bikin pesta gitu. Loh, kutanya hari kematian disebut apa? Biar kita lanjut ini. Kau kira Yesus Kristus mati suri kah? Dia itu bangkit. Enggak. Oh, Tuhan sekali. Iya. Sebentar dulu. Jawab dulu yuk. Petir biar Sebentar dulu, jangan ramai kayak Simple. pasar gini. simple. Oke. Simple. Silakan. Jangan mati suri apa? Hari kematian Yesus Kristus itu Itu disebut nyata, apa saudara. Ya, dalam Kristen, Petir? betul. Di Kristen itu ada hari wafatnya Hari kematian. Yesus. Iya, disebut Wafatnya apa? Tuhan Disebut Yesus, apa, ya. Petir? Disebut apa, Petir? Terus ada kebangkitan Kalau Paskah, gitu kan. Ya. kalau dia Disebut mati, apa? Oke. Kamu jangan bilang sebut apa, biar aku ngomong gitu. Ya. Memang dia datang untuk mati. Ya. Datang untuk mati. Ya. Disebut apa? Disebut Ya, apa? apalah kau dibayar. Suka-cita lah. Oke. Kalau Tengah aja Bang Baal. Aduh, tengah Bang Baal. Pak, kayak pasar ini. Disebut Coba Victor dan Putra Sid ini diam dulu. Disebut Demio apa? dulu. Disebut apa, Yang Bang Petir? Petir Simpel dengan aja Bang jawab. Arum. Dijawab. Silakan Bang Baal. Dijawab Tengah aja, dulu Bang disebut Baal. apa? Disebut apa, Petir? Iya, sebenarnya Simpel kok. iya, tadi juga pertanyaan Petir juga simpel sebenarnya. Biarkan udah, makanya ini jawab dulu. Bang Arom ini Ini biarkan jawab dengan dulu. Putra Petir. Tadi kan jawab gini. dulu. Tadi ada pertanyaan, kita dari awal dulu. Tadi ditanya Petir nih sama Arom.
petir anggota Petir, API. kamu Tuhanmu siapa? Dia bilang Bapak di sorga Allah, dia bilang gitu. Pakai apa? Datanya mana? Yohanes 4 ayat 23 menyembah Allah Bapak Tuhan Allah, dia bilang gitu. Udah ku Dia bilang. jawab. Enggak, ini Bang petir yang Baal, jawab. Yohanes 1. Sebenarnya petir yang jawab. Kemudian ditanya balik sama Arom. Petir bertanya nih, Bapak ini siapa Arom? Dia bilang Bapak ini sumber. Padahal dia yang tanya Bapak ini siapa? Yesus punya Bapak? Tidak, kan pertanyaan gitu. Tidak menjawab. Arom hanya menjawab Bapak ini adalah sumber. Kalau Bapak ini sumber, apakah Yesus ini sumber? Bukan. Nah, ini pertanyaan tadi tergantung. Apakah Yesus sumber atau bukan? Silahkan dijawab. Udah ku jawab. Apa tadi. jawabannya? Di 2 Yesus Yohanes sumber. Di 2 Yohanes 1 ayat 7 sama 1 Yohanes ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 itu jawabannya. Iya, Yesus sumber bukan jawabannya. Yang tegas gitu. Sekarang. Yesus sumber bukan. Iyalah. Pertanyaan belum dijawab loh. Yesus sumber bukan? Iya. Sumber bukan? Iya. Oke. Iya. Jadi petir. Jadi Bapak ini adalah mengatakan, Arom mengatakan Bapak ini adalah sang sumber. Tapi Yesus juga sang sumber. Itu jawabannya petir. Lanjut petir. Silahkan. Oke, yang tadi belum dijawab Bang Baal. Apa itu? Kematian Yesus Kristus di dalam Kristen itu disebut apa? Sumber juga. Tuh, nggak mau jawab tuh, Baal. Gimana Kamu tuh? ngomong terus. Ini tadi ini tentang sang sumber ini yang kita cerita. Kalau Yesus Karena kau nggak layak ngomongin Bapaknya itu. sang Kau sumber. itu nggak jelas. Kau bilang juga jawab Yesus dulu, sang sumber. jawab dulu. Terus ini Kita mau perkataan lanjut, jawab dulu. Bang Terus Arif, ini tengahin lah. Saya ayat tanya ini nggak gimana? dijawab itu. Saya tanya nggak kamu dijawab itu. lompat-lompat. Kalau kamu nggak lompatin belum udah kelar dan Sudah tadi ku kau nggak jawab, bisa jawab. sudah ku Oke. jawab. Kamu bilang Bapa sang sumber. Yesus juga sang sumber. Ya kan? Sang sumber kan? Ya, jawabannya Ya. di Yohanes 1 ayat 1, aja, tadi udah kelar. botol. Lo tinggal Terus jawab aja pertanyaan kalau memang dia sang sumber, kenapa ada di Yohanes 5 ayat 37 itu Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, Jadi gini, rupanya pun tidak pernah. Kan saya udah jawab, petir. Oke, kenapa saya bilang Yesus itu Masa adalah sang sang sumber sumber itu mengutus sang sendiri? sumber? Kan gila Sebentar. Sang sumber mengutus sang sumber gimana? Ini karena Islam kau tidak kali ini. percaya. Kau anak orang. Tapi kau tidak mendengarkan perkataannya, Petir. Oke, jadi poinnya ada dua sang sumber katanya petir. Ada dua sang sumber. Ayo, sumber pertama Bapak, sumber kedua Yesus. Silakan petir diskusi yang santai. Host, aku izin sebentar, Host, ngeluarin mobil sebentar ya. Jalan mau ditutup. Ya. Oke. Kalau Gini, memang dia di sang 1 sumber menit juga, aja, sebentar. terus sebentar. ayat Yohanes Ku selesaikan. 5:37. Ay, kau Ku ini ngomong selesaikan. terus. Nanti Ya, kau ya. lompat ke Natal ke kematian lagi. Tidak lama-lama kamu yang mati. Gitu. Orang menjelasin. Mulutnya agak lain. Oke. Terus sekarang ini ayat ini berlakunya di mana ini? Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar jawab. suaranya. Rupanya pun tidak pernah Petir. kamu lihat. Terus kenapa? Petir, ku jawab, Berarti Petir, ya. Bapak sang sumber, anak sang sumber. Berarti sang sumber ke sang sumber gitu. Ku jawab. Sang Ku jawab sumber ya. adalah utama dari Sebentar, kehidupan. Putra. Ngaco aja, Bukan, ngaco. Bapak. Nggak masuk Kau akal. tidak tahu tentang jalannya sang sumber, baru kau berbicara tentang sang sumber. Kita berbicara sejarah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kau tidak tahu. Nanti kau bilang dari Sabang sampai di mana. Terus oke. Yesus menciptakan apa? Kalau memang dia sang Dia sumber. menciptakan apa? Dia yang diurapi, diberikan kekudusan. Kau Iya, tambahan kan sekali kau. sang sumber itu kan sang sumber, dia bisa segalanya. Berarti Yesus ini apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Dia bisa segala. Kalau memang Ku dia bisa percaya segala, kepada kenapa anak dia orang, mati? saya tanya Kenapa kau. dia mati? Kenapa Petir. digantung? Ya, Saya kalau tanya memang dia kau, sang kau percaya sumber. kepada anak orang yaitu Maryam, anak Maria? Ngapain aku percaya? Ya, Manusia kau adalah gitu. sesat. Tidak ada jalan Enggak. potong. Kau mengikuti jalan potong kepada Bapa kalau tidak Kau melalui bilang, Yesus, tidak jangan lompat-lompat. Kau bilang Kamu Yesus lewat sang mana? sumber, Kamu lewat anaknya pun mana? sang sumber. Kau melewat jalan Pertanyaan mana? saya, Kau jalan potong ada berapa? kau ngomong apa ini? Makanya Nggak masuk jangan akal. kau mempersesatkan orang banyak. Kamu yang menyesatkan orang. Iya, kamu bilang Kau tuh Bapak sang tadi sumber, kau bilang anak kau. sang sumber. Ya. Ya kan? Agama aja nggak tahu, dua bapak kami aja kau nggak tahu, aneh sekali kau. Itu saja yang kalian tahu itu. Belum terjawab Kau semuanya mau ajaran perkataan kasih. saya. Itu ajaran kasih. Kalau mempunyai telinga dengar. Jangan kau terjerat Kasih dalam apa? sejerat. Kasih apa lagi ini?
Sekarang saya tanya kau, kasih kau sudah oke. menyangkal rokok dulu, Saya dia ini tentu dari kau. kasih Kau paham tahu itu kalian lebih baik. karena kalian Ingat, tidak paham. tanpa kau Makanya sadar aku dalam kasih perkataan paham. yang kau ucapkan, Ya, aku kasih kau kalian. hati-hati. Ya, Minta pengampunan. makanya aku kasih Masih ada paham waktu. kalian itu biar mengerti, biar tahu sebenarnya siapa yang pantas dituhankan. Inilah menyangkal kasih saya rokok. gitu. Makanya aku kasih tahu kalian biar kalian tahu gitu. Itulah namanya kasih bagi aku. Makanya aku kasih tahu kalian biar sadar. Paham kalian? Nah, kan gitu kan enak. Paham kalian? Sang sumber, Bapa sang sumber, anak sang sumber. Bapa ini bisa menciptakan segala sesuatu. Terus Yesus ini menciptakan apa? Apa yang Yesus ciptakan? Ya. Dia menciptakan langit dan bumi juga. Yesus manusia, apa dia menciptakan manusia juga? Ini gimana? Heran kalian. Sang sumber. Itu udah palsu. Palsu yang kalian percaya, makanya nggak kena mengena itu. Iya. Saya ini ngomong pakai dalil juga, pakai data juga, bukan sembarang aku. Lagi ini. Apanya dapat? Oh, live TikTok. Live TikTok. Lagi santai-santai ini banyak yang error gitu. Itulah makanya saya itu benar-benar kawan. Saya itu tidak percaya. Kalau memang Bapak yang dibilang sang sumber itu pantas. Tapi kalau dibilang anaknya juga sang sumber. Kalau memang anaknya juga sang sumber, Bapaknya sang sumber, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Yang tidak ada bisa diada-adakan gitu. Terus Yesus ini sang sumbernya apa? Dia menciptakan apa? Dia mengada-adakan yang tidak ada, apa buktinya gitu? Ya, masa dia manusia terus menciptakan manusia? Apakah itu pantaskah dibilang sang sumber? Kok pada senyap semua ini, kemana ini? Lanjut Bang Arum, gimana Bang Arum? Ya, saya nggak dikasih ngomong, dia nyerocos mulu, ngapain? Bukan menyosor terus, kan benar yang ku ngomong itu, makanya kau diam. Kalau memang Yesus itu sang sumber, Yesus itu menciptakan apa? Jadi gini, apa Yesus menciptakan ya, manusia juga? tuh kan. Jadi gini, Petir. Diskusi itu dua arah. Jadi kau selesai ngomong, aku ngomong. Gitu. Oke. Jadi enak. Gitu. Ya. Sekira kalian udah Oke. mati. Tuh. Gitu loh. Makanya gak dengar suara tadi. Heran aku. Ya, kalau kau diskusi nyari kalah menang ya sulit lah. Enggak, aku gak cari kemenangan. Aku cari itu yang bentak perkataanku gitu. Iya. Biar sama-sama enak. Bukan saya mau pengen menang sendiri, enggak. Gak seperti gitu Ya, aku. itu tadi kau memati-matikan orang. Kukira mati, seolah-olah kan kau paling benarnya. Kayak gitu mah bukan ini apa namanya ya? Gini ya, Putra ya, Petir ya. Ya. Kalau kau bilang karena aku benar makanya kalian diam. Itu sih nyari. Iya. Ya harus puji diri lah, karena kalian tidak puji saya. Puji diri lah karena kurasa apa ucapanku benar. Kan gitu. Sama juga seperti Yesus. Aku nggak butuh pujian dari manusia. Sama juga. Saya juga nggak butuh pujian dari kalian. Jadi kau puji diri lah aku. Halo. Izin putus Makanya tadi. Yesus sendiri juga, aku Sinyal. bisa bersaksi tentang diriku Sebentar. sendiri bahwa kesaksian itu benar. Ini gimana? Sama juga. Kang Arif dia Karena ngomong kalian terus, tidak Kang puji Arif. saya, aku juga begitu juga puji diri. Karena apa ku puji diri ini Kang Arif. perkataanku semua benar. Kang Arif. Kan gitu. Dia Sama ngomong terus perkataan Yesus. gimana dong, Kang Arif? Oke, aku lepas kamu ngomong, aku mute ya, ngomong. Ya, oke. Gini, Petir, yang saya maksud, kenapa Yesus juga bisa disebut sang sumber itu sendiri? Karena ayatnya bunyinya gini, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah,
dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama, petir. Yang kedua, kenapa kita harus mengakui dia datang sebagai manusia? Di 2 Yohanes 1 ayat 7, banyak penyesat yang datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu ayatnya. Jadi kita harus mempercayai dia memang datang sebagai manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mati di tiang salib untuk menebus dosa kita. Itu jawabanku kenapa disebut sang sumber juga. Karena dari Yohanes 1 ayat 1. Kau terima, syukur. Enggak ya enggak apa-apa, petir. Gitu loh. Oke, sudah selesai ngomong. Sekarang tadi kamu sebut Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang pertanyaan saya di sini, kenapa di sini Allah bersama dengan firman gitu? Ya, bersama dengan firman. Karena firman ini Allah sendiri. Firman ini Allah. Kenapa Allah bersama firman? Ini udah 2 percakapan masalahnya. Kenapa tidak mengatakan firman bersama firman Allah, kan gitu kan selesai. Ngapain bersama-sama dengan Allah terus firman itu Allah? Ngomong apa sih? Kau selidik dulu. Kau buka otakmu dulu, baca bagus-bagus itu Yohanes 1-nya. Aduh. Ya. Kau diskusi kok kayak gitu. Saya pelan-pelan loh dari tadi ngomong sopan loh. Kenapa kau jadi kesetanan gitu? Kau bajingan juga, kau anjing, kau binatang, kau petir. Kau mau apa? Kau mau cara kasarnya diskusi? Ayo ku jabanin kau. Ini kau gak Kau binatang kau. Kau lama-lama kau mulutmu kayak binatang kau. Kau semua mau kau ngomong. Kau bolak-balik di Yohanes 1. Kau mau apa? Kau bolak-balik dulu. Kau Coba mau kau ulang apa alik. Nanti kau tahu rahasianya kenapa. Aku udah baik-baik. Kau udah baik-baik. Aku udah baik-baik sopannya ngomong samamu. Nah, kenapanya kau jadi nggak sopan gitu? Saya turunkan ke Bang Arum. Karena Enggak, dengan Bang Arif. maaf. Maaf, Bang Arif ya. Izin, saya itu naik kemana-mana. Terima dengan pendapat saya, syukur. Enggak ya sudah. Jangan kau jadi kayak gitu ngomongin orang semau-mau. Saya sopannya dari tadi. Ya, Nggak ada saya maki-maki dia. Masalahnya dia tadi ada di permintaan di multi kan. Terus dia tiping-tiping karena tidak naikkan saya poten mau melawan Suma gitu. Makanya saya naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Alif. Ini ya teman-teman, ini saya perkenalkan. Mungkin ada yang belum tahu ya. Ini Ustadz Alif ini adalah Ustadz yang luar biasa, pintar, cerdas gitu ya, paham Bible, paham apapun gitu ya. Makanya dia sebagai sebagai tokoh di kita ini. Begitu, silakan kalau mau yang tadi skip aja mungkin ya. Silakan lanjut Bang Ustadz. Baal, gini, saya klarifikasi dulu sama penontonnya Bang Arif ya. Izin. Saya itu setiap komal saya berani on cam. Saya nggak pernah namanya menghujat, nggak pernah maki-maki. Saya terima. Mau diskusi sama umat Islam pun, kalau saya terpojok pun saya nggak pernah menghina. Kalau datanya seperti itu bunyinya ya sudah, nggak pernah saya maki-maki. Tapi kalau dia ngaku-ngaku Kristen, Protestan, keluar dari iman Rasuli yang nggak sesuai diajarkan, ya jangan ngaku-ngaku. Maksud saya itu. Tapi kalau dikasih data ditolak, jangan kau bawa-bawa otak orang segala macam di sini. Kita skip aja mungkin yang tadi ya, biarkan penonton yang menilai gitu ya. Memang kalau ada perbedaan di dalam Kristen itu sudah biasa gitu, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan terlalu ini. Silakan Ustadz Alif, dibesarkan Ustadz Alif. Ya. Gurunda masih beribadah? Terus aku mungkin nanti nggak lama lagi saya turun host ya. Mungkin karena saya ini ada biasa, bahkan juga saya ditelepon oleh pejabat penting. Saya ini kan orang penting gitu kan, jadi saya memang demikian. Keren. Iya. Terima kasih Ustaz Alif. Ya gantian. Maulah saya jadi pejabat penting itu. Bagus. Ya silakan lanjut. Ya, buat teman-teman yang wilayahnya sudah masuk waktu maghrib, silakan kewajiban 3 rakaatnya dulu. Gantian kita. Ustaz Alif silakan. Ustaz Alif sambil menunggu Gurunda selesai beribadah. Ustaz Alif. Bang Arum tidak mau pancam? Lagi merokok ini. Ya sudah, saya ketikkan dulu ya. Nah, gini.
Silakan Bang Arum, mau berdiskusi dengan Islam katanya kan? Nunggu Gurunda. Ini sudah ada perwakilannya Gurunda. Silakan. Saya jaringanku ini, aduh. Oh, iya suaranya mendem Ustaz Alif, Ustaz Alif. Ustaz Alif itu mendem. Jadi kalau izin sedikit sebelum Ustaz Alif perbaiki ini ya audionya. Jadi teman-teman yang Kristen ini selalu menggunakan Yohanes 1 firman, nanti loncat ke Yohanes 1:14. Sebenarnya di sana adalah hologos atau logos seperti itu kan, itu firman artinya. Nah, firman ini bukan satu pribadi sendiri, tidak. Firman ini sifatnya adalah dia adalah sifat Tuhan, dia berfirman. Makanya karena Tuhan ini berfirman, maka itu melekat pada diri Tuhan. Nah, itu adalah pribadi sendiri, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan ini adalah dia bukan pribadi, sorry saya koreksi, itu bukan pribadi. Karena logos atau firman ini kalau memang itu adalah pribadi Tuhan, berarti tidak salah Paulus juga adalah pribadi Tuhan, kan gampang. Karena Paulus juga mengatakan dia adalah logos. Dia logos, bahkan murid-murid Paulus ini, pengikutnya ini mengatakan dia adalah logos. Nah, hati-hati kalian memahami arti logos. Ini kan bahasa yang disampaikan oleh Yohanes, ini bukan perkataan Yesus. Jadi Yohanes ini berbicara tentang sifat Tuhan, firman di ayat 1-2 berbicara tentang siapa Tuhan, dia itu berfirman. Ayat 3-4 berbicara tentang dia. Ayat 5-6 tentang siapa dia. 6-7 berbicara terang tentang terang, kan begitu. Nah, tentang 12, 13, 14 berbicara tentang penciptaan, kan begitu. Gampang kok sebenarnya. Jadi logos ini adalah bukan pribadi, tapi teman-teman Kristen memahami ini adalah pribadi Tuhan. Padahal itu adalah sifat Tuhan. Tuhan ini berfirman, Tuhan ini berkehendak, Tuhan ini punya kasih sayang, Tuhan ini maha kuasa. Ini sifat-sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan dan tidak dipunyai oleh manusia, kan begitu. Itu maksudnya. Jadi tolong, kalau Anda berbicara logos ini adalah suatu pribadi Tuhan, lalu Paulus ini siapa? Dia mengucapkan juga dia adalah logos, murid-muridnya adalah logos. Bahkan bapak-bapak gereja bisa dikatakan logos. Jadi Tuhan kalian semakin banyak dari awal pengertian logos itu tidak paham. Jadi terjadilah banyak Tuhan. Begitu Bang, lanjut silahkan sebelum Ustaz Alif. Dites lagi Ustaz Alif silahkan. Halo, cek. Ustaz Alif silakan. Ehonya kurang Ustaz. Wah, berarti belum ada. Ada. Ini pakai headset nggak ada hewan. Oh, masih di Sudah bagus, cuman kurang besar aja. Tapi udah clear sih sebenarnya, udah bagus. Iya, volumenya aja mungkin. Daripada yang semalam sudah bagus kan, nggak ada bising-bising lagi. Kamu lagi di jalan. Nggak apa-apa. Itu suaranya udah clear. Sama Putra dulu, kalau nggak saya mau ke toilet bentar. Sama Putra itu, bentar ke toilet dulu. Oh, gimana sih Bang? Ya, oke. Silakan Bang Putra. Mungkin Anda memahami logos ini apa gitu, atau Ustadz Alif silahkan. Ini Ustadz Alif ini cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini, bijaksi itu luar biasa. Jadi kita sempat gini. Kemarin kan kita bertemu dengan salah satu penerjemah yang jujur, yaitu Pak Romualdo. Dia bersumber dari Aramaik, kan gitu ya, ada bahasanya. Jadi maksudnya itu adalah kalau merujuk kepada penerjemahan dia, ini terjemahan dia ya, dia sebagai seorang Kristen sendiri, bahwa Sang Sabda itu adalah Allah gitu. Sang Sabda itu adalah Tuhan. Jadi bukan berarti sedang menjelaskan di situ ada dua pribadi, bukan. Tapi gelar Sang Sabda. Misal kalau kita sebut siapa, Sang Orator, Sang Proklamator, kan gitu. Merujuk kepada siapa itu gelar. Nah, di situ maksudnya kepada Tuhan yang Esa itu yang mendapatkan gelar Sang Firman, yaitu yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itu maksudnya kalau merujuk kepada terjemahan kitab dari terjemahan Pesita, kan gitu ya, bahasa Aramaik itu yang dipakai. Tapi di sini sebenarnya kalau dari teman-teman Kristen yang Tritunggal menjelaskan tentang ketuhanannya menggunakan Yohanes 1 nomor 1, maka dia itu sebenarnya lupa. Dia itu sedang menjelaskan konsep imannya secara oneness. Karena di situ sedang tidak membahas Tritunggal, sedang membahas tentang satu esensi. Ini kalau kita baca ya versi terjemahannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Ya firman itu ya Theos itu sendiri. Firman yang adalah Theos itu sendiri menjadi manusia, namanya Yesus. Ini kan konsep oneness ini. Onenes. Mereka mengimani Tuhan itu satu, yang firman itu adalah
yang berfirman. Pokoknya disitulah satu, di Yohanes 1 nomor 1. Lalu di 14-nya menjadi manusia. Itu kenapa tadi yang Bang Petir itu mempertanyakan gitu loh. Sebenarnya dari situ dia mempertanyakan ketika membahas Yohanes 1 nomor 1. Oke, itu dulu lah dari saya. Silakan Putra Sil. Ya, baik. Terima kasih, saudara. Mau bertanya apa lagi nih kita nih? Oh, bertanya. Iya. Oke. Putra, ini kalau gitu saya lanjutkan. Kan ada kalimatnya di 14 Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging itu siapa? Sang Firman. Kan firmannya yang menjadi daging, berubah, gimana sih? Yang mengubah Sang Firman, selain Sang Firman siapa? Iya. Berarti di situ Sang Firman berubah menjadi manusia. Ya, sesuai dengan Sang Firman. Aduh, kayak mana lah kita ini ngobrol kalau kayak gini. Iya, Firman Itulah itu susahnya. adalah perkataan itu adalah Sang Firman. Jadi dia berkata tentang Bapa itu adalah Sang Firman. Kalau kata Sang Firman itu merujuk kepada yang digelarinya siapa gitu, bukan tentang perkataan. Perkataan itu kan tentang sifat, tentang gelarnya kepada. Contoh gini, saya bilang sang proklamator. Siapa sang proklamator itu? Itu kan gelarnya kepada siapa? Aduh, jadi lupa aku. Pak Presiden Soekarno kan? Kayak gitu loh, merujuk ke sana. Itu sifatnya, gelarnya yang diberikan kepada presiden kita, presiden pertama kita. Nah tadi kalau Anda katakan itu adalah Sang Firman, itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang Sang Firman yang Tuhan itu sendiri telah menjadi manusia. Iya, Paham nggak di setelah situ? Sang Firman menjadi Iya. manusia dan dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itulah sebabnya kenapa kita harus percaya kepada anak orang. Ya, kalau begitu makanya Anda menggunakan jadinya konsep imannya itu oneness. Karena Anda di situ menjelaskan Tuhan yang Esa itu di Yohanes 1 nomor 1 Nah, itu yang sudah menjadi menggunakan manusia di konsep Yohanes oneness. 1:14. Karena engkau yang mengatakannya, bukan saya. Kayak Yesus aja bilang kau sendiri yang mengatakannya. Bisa nyata. Loh, makanya coba dipahami kenapa sih Firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang tadi Firman adalah Theos telah menjadi manusia, betul nggak? Theos itu siapa lagi? Yohanes Sang 1 nomor 1, Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Theos. Firman yang adalah Theos telah menjadi manusia. Nah, berarti Tuhan Anda di situ sudah menjadi manusia. Berarti abang percaya kepada anak manusia, berarti sama dong. Saya percaya kepada anak manusia sebagai manusia. Kayak mana sih? Iya, kamu yang percaya anak orang. Kenapa tidak Ya percaya berarti anak di abang situ nggak ada yang namanya ajaran Tritunggal tuh nggak ada. Coba kau pahami. Kamu itu punya kitab dibaca, dicerna nggak sih sebenarnya? Bingung saya ini kadang-kadang. Karena cuma aja kamu loh. Firman itu adalah Kamu Theos. nggak Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Berarti ya itu juga kan. Abang percaya kepada anak Firman orang. itu adalah Theos. Ya Firman. sudah. Yang Abang- Theos abang itu sendiri. diberikan Nah, sang di firman dari anak 14-nya orang. menjadi Dengar, manusia. Berarti Abang Theos diberikan Anda sang sudah firman dari menjadi anak manusia. Mau aku menjelaskan nggak? Itu kan kitab saya. Mbak Al, saya harus bukan ganti kitab setelan ini diskusinya ini. abang. Kan berbeda gitu, berbeda keimanan gitu. Jadi Kasih Bang Arum itu orang aja, Bang Arum. Kristen. Silakan Bang Arum. Maunya gimana coba? Firman itu Coba. adalah manusia dan manusia itu adalah Sang Firman. Jikalau kita mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada seseorang, ya itu adalah firman, perkataan dari Tuhan. Firman itu adalah manusia, manusia itu Sang Firman. Sama aja. Itu Udah kita kelar sudah diskusinya lah. belajar. Bukan ngomongin Tuhan ini. Ya, Sang Firman adalah perkataan Tuhan ya. Begitu saudara.
Sekarang mulai. yang kekal, tidak bisa dihapus Ustaz Arif dalam dunia ini. mau Ketuhanan diskusi yang Maha materi Esa. apa? Saya mau berbicara tentang Bapak Soekarno. Ketuhanan yang Maha Esa itu Nunggu Gurunda, Bang Arum. Nunggu Gurunda ya. Nanti Gurunda. Bukan, Gurunda. gini Bang Arom, kalau membahas Yohanes 1 nomor 1 itu sebenarnya cocok doktrin imannya itu oneness, bukan tentang Tritunggal. Karena di situ firman itu adalah theos itu sendiri. Firman yang adalah theos itu sendiri di 14-nya telah menjadi manusia gitu loh. Makanya orang Kristen itu orang oneness itu atau JO mereka mengatakan Bapa itu ya Yesus yang sudah menjadi manusia. Tuhan itu ya udah Yesus gitu loh, nggak dibikin Tritunggal-Tritunggalan. Makanya teman-teman Tritunggal kalau membahas tentang Tritunggal masuk. Bang Alif ini nggak apa utangnya nggak ada gitu. Dongeng aja dia dari tadi dia. Orang udah bilang iman kamu dan iman aku tuh berbeda, agamamu dan agamaku berbeda, kau aneh sekali kau. Loh, ini diskusi ini. Aku menyerang agama kamu. Siapa juga yang bilang sama, woi. Iya, otak kamu itu dipakai ya. Tadi itu Bang Arom nanya ke saya menjawab. Ini orang saya ngomong udah nyampe Jakarta kok masih di. Iya itu sebabnya Dia yang ketemu itu orang ya. Tidak bisa sampai di angkasa, cuma sampai di. Waduh, ini orang mana Putra Sil ini? Coba kasih ke Bang Arum aja. Silakan Bang Arum, Ini tanggapi Bang Arum. ini sejarah. Waduh, nggak nyambung kau. Silakan Bang Arum. Ya, gimana Bang? Ya, Bang Arum ingin Iya, mengetahui tadi tentang Yohanes 1 nomor 1 itu kan prolog openingnya dari Yohanes, ya kan? Yohanes katakanlah dia akan menjelaskan tentang Yesus, kan gitu. Nah, tapi ketika dijelaskan orang-orang Tritunggal menjelaskan dalilnya dari Yohanes 1 nomor 1, maka di situ sebenarnya itu yang sering digunakan oleh oneness, bukan Tritunggal. Karena itu bukan tentang Tritunggal, itu lebih menguatkan orang oneness bahwa firman itu adalah theos. Firman yang adalah theos telah menjadi manusia. Jadi nggak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak ada tiga. Pokoknya firman yang adalah sang firman yang adalah theos itu sudah menjadi manusia. Makanya mau dikatain Yesus itu bisa dipanggil sebagai Bapa, dipanggil sebagai Roh Kudus. Pokoknya itu hanya sebutan nama yang merujuk kepada Yesus. Di mana itu nama Allah Tuhan kita Yesus Kristus terdapat dalam kitab-kitab mana saja? Coba hargai Bang Arum. Putra, Bang Arum yang akan menjawab. Waduh, Anda itu hanya muter-muter, nggak jelas. Silakan Bang Arum, gantianlah Putra. Tidak ada jalan. Kalau silakan Bang Arum. Lu jalan kemana kau? Kau aneh sekali kau. Waduh, Putra ini nggak nyambung. Silakan Bang Arum. Banyak sekali yang kalian menyesatkan orang-orang. Bang Arum, dibuka mute-nya Bang Arum. Kebenaran itu kalian main-main, kalian tuh hati-hati. Coba bantah dengan data Putra. Ini karakter dan watak Kristen. Oke, saya kasih data. Senang ini saudara-saudara minta data. Ini saya naikkan ini Bang Arum. Ya, representasi Kristen A. Iya. Ayo. Ini diskusi tanpa data cuman hujat. Apa? Lihat ya nanti ya. Ayo silakan. Saya naikkan ini satu Kristen lagi. Bro. Maaf sebelum ini, tolong bilang Arif jangan mute gua ya. Kalau Anda berdiskusi dengan data, saya tidak akan memute. Tetapi kalau Anda menghujat, ini ada Bang Arum di sini. Kapan saya menghujat? Coba. Ya datanya, silakan. Coba sebutkan contohnya aja. Satu contoh saya menghujat gimana? Ya mari. Ini. Kau kan bilang saya menghujat. Ini temanya ini sudah ada di atas. Kau tadi bilang menghujat. Buktikan saya menghujat. Ya sudah. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ayo. Silahkan berdiskusi. Yuk, silahkan berdiskusi ya. Jangan terus mute. Silahkan berdiskusi, silahkan. Ayo. Nah, kalau si Suma juga jangan. Silahkan berdiskusi. Ustaz Alif mohon bersabar. Mohon bersabar. Ini Kristen Ustaz Alif. Ini Kristen ya. Oke. Apa ininya? Tuhan berfirman. Tuhan bertuhan. Ada Tuhan bertuhan. Silakan.
Tuhan bertuhan. Ya, Kenapa emang? ya silakan Yesus ditanggapi. Ditanggapi Yesus aja. jadi hamba. Baca Filipi 2. Oh gini aja, jadi gini Ini ya, saya- kita coba sedikit urai dulu nih. Jadi dalam imannya orang Kristen itu kan punya Tuhan namanya Yesus. Ya, saya Yesus uraikan yang dulu nih, Bang, dituhankan pikiran oleh saya. Kristen Bentar. ini, Saya ngerti. dia itu bertuhan. Siapa Tuhannya? Sang Bapa yang mengutus Yesus. Gini. Gitu loh. Oke, saya jawab. Oke. Kalau kita baca Filipi 2, Yesus dalam rupa Allah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam rupanya sebagai hamba, ya, menjadi manusia sama seperti manusia. Nah, di situ dia memanggil Bapa itu Tuhan. Tapi Ya, dalam Ibrani gini, 1, Bang. bentar belum selesai. Bapa memanggil Gini. Yesus Jangan Allah. jangan dilompat dulu. Kita Loh, saya tanggapi nggak dulu. lompat. Jadi sama. Iya, di Filipi 2 Bapa dulu sendiri ya. memanggil Yesus itu Allah dalam Ibrani 1, ya. Bukan itu penyelewengan terjemahan itu. Nah, Penyelewengan terjemahan. Kau di ahli dalam Yunani. Anda coba satu-satu dulu, satu-satu. Mari kita urai satu-satu. Enggak, ini Filipi karena 2 sama, nomor karena ini masih relevan dengan Filipi topik 2 ini. nomor 6 Masih dan relevan, 7. ya. Iya, coba kita tanggapi ya, urai kita ya. Filipi 2 nomor 6 dan 7, walaupun dalam rupa Theos kan dia telah mengosongkan diri. Kan gitu ya. Dalam rupa Tuhan, dalam rupa Bapa dia mengosongkan diri. Bukan dalam rupa Iya. Bapa. Di situ nggak sebut Bapa. Dalam rupa Tuhan Dalam Theos. rupa Elohim, Theos Allah. Lah iya. Nah, Bukan Bapa. memang iya sebentar dong. Enggak, Anda salah. Saya Sebentar. koreksi Anda. Anda Ya jangan udah rubah berarti rupa beda. Theos. Yesus rupanya dengan Bapa beda. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Di situ jelas tertulis Allah, bukan Bapa. Yang Jangan bilang kau Yesus rubah-rubah. Bapa siapa? Iya. Nah, Kau tadi sekarang bilang dalam rupa Bapa. aduh, ribetnya ampun. Lah, kau tadi Punya bilang Tuhan dalam makanya rupa jangan Bapa banyak. enggak? Oke, silakan. Bukan Bapak. Ya, ini makin kuat kalau Ya, gitu. yang tertulis Sekarang apa? begini Itu kan Allah, permasalahannya yang tertulis itu di Allah. Kejadian 1 nomor 2 Kau lari kan. ke kejadian 1. Dengerin Kenapa? dulu. Makanya Ustaz Inilah Alif, kitab Dari ciptaan Filipi saya belum kata- selesai, lompat ke saya kejadian. tadi bilang Ustaz Enggak, Halif dengerin mohon dulu. bersabar, gitu kan? Dengerin bilang dulu. bersabar siapa? Marilah kita Jangan di-mute. marilah kita Kan Bang, bukan Coba. gurunda-gurunda. Matius Coba kalau begitu. bukan lagi penyelidikan, dia mengalami. Coba kalau begitu tolong tunjukkan di mana murid Yesus menulis. Selama 33 tahun itu menulis Matius 1 sampai seterusnya. Di mana Yesus muridnya menulis? Di mana Yesus memerintahkan muridnya menulis? Tunjukkan. Ya, tidak ada. Tidak Tidak kata perintah ada. di Terus situ, dari Bang. mana Anda mengatakan Iya. muridnya menulis pada tahun Yesus mengajar? Di mana? Ya, tidak diperintahkan. Ketika muridnya itu melihat, mengamati bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan, ya. Jadi mereka pergi mewartakan Injil, yaitu ke-12 murid itu diutus, Bang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi maksud Anda Begitu, Yesus Bang. Yesus mengajar 3 tahun dan pada saat itu Matius menulis 28 bab. Gitu. Bukan 28 bab. Tapi Lalu? apa yang tertulis di kitab Matius itulah yang dilihat oleh Matius dan dicatat oleh Matius, begitu juga Markus, ya, Yohanes serta ke-12 murid lainnya. Bang. Maksudnya kan Anda mengatakan dia menulis saat Yesus pengajaran. Iya kan? Berarti Iya. Yesus lagi mengajar, muridnya di belakang menulis. Selama 3 tahun itu penulis Matius menghabiskan catatannya 28 bab, begitu. Di mana Saya itu nggak bisa katakan ditemukan 24, murid Yesus 28 bab. menulis? Ya kan Matius itu kan Iya. terdiri dari 28 bab Matius itu. Nah, Anda mengatakan ini ditulis pada saat Yesus mengajar. Di mana diberitakan bahwa ada murid menulis? 1 orang aja. Di mana itu? Iya. Kalau para murid tidak mencatat, Bang, dari mana kita ini menerima Injil? Makanya saya katakan Dari kepada mana, saudara, Bang? saya katakan samamu,
Bible itu tidak dikenali oleh Yesus. Jangankan dikenal, perintah Yesus menulis Bible aja itu nggak ada. Makanya menurut tradisi gereja-gereja, Matius itu ditulis di tahun 80-an sampai tahun 90. Kalau penulisnya murid Yesus, berarti murid Yesusnya ini penghafal. Karena ada 50 tahun Jadi kurang gini. lebih setelah peristiwa, baru Gini. dia mencatatnya, berarti dia penghafal. Gurunda. Gurunda tadi mengutip Yesus tidak mengenal Bible. Ya itu kalau Yesus yang metong. Yesus kami nggak metong. Dia bangkit naik ke surga. Jadi dia ada di surga, dia tahu bahwa Bible-nya ditulis. Itu dogma. Bagaimana bisa Yesus itu nggak mengenal doktrin, Bible? Itu dogma, itu doktrin. Itu dogma, Yesus itu yang doktrin. metong. Itu dogma, itu Yang nggak doktrin. bangkit-bangkit, Ya itu- udah, kamu nggak layak itu diskusi yang memang. nggak tahu. Kamu nggak layak diskusi dengan orang yang paham Bible memang. Kamu cocok di gereja. Kalau cuman anggapan seperti itu, Yesus nggak tahu. Mana dalilnya Yesus tahu Bible mana? Itu kan cuma doktrin doang. Karena dia kau anggap dewa, maka katakan dia maha tahu. Mana ada? Itu doktrin. Dan itu nggak layak lagi untuk dijadikan Dia sebagai akan diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Bagaimana itu dia iblis. nggak tahu tentang dunia, Bang? Itu iblis, itu bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan kepadaku. Nah, itu diberikan bukan kuasa Yesus. Di Itu bumi bukan dan di Yesus. sorga. Aduh. Itu bukan Yesus, Gimana itu nih? iblis, itu iblis. Itu iblis yang berkata itu bukan Yesus. Oke. Tunjukkan datanya, Bang. Kalau Gurunda mengatakan itu perkataan iblis, tunjukkan datanya. Oke, Anda percaya hasil penyelidikan penulis kitab Anda enggak? Kalau Anda percaya, saya kasih data. Percaya? Oke, percaya. Di mana di situ dikatakan Yohanes 17 bahwa nomor iblis yang 8. berkata seperti itu. Yohanes 17 nomor 8 berkata bahwa Oke. Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, apakah di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya ada pernyataan Yesus bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada nggak Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Silakan. Iya, jadi narasi di Bible itu salah, Bang. Loh, bukan narasi di Bible, ini catatan wartawan. Wartawannya mengumpulkan data, salah satu datanya adalah Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti sudah disampaikan kan? Nah, di antara seluruh firman yang telah disampaikan ini, ada nggak datanya Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada nggak? Di antara segala firman ini. Ada nggak? Ada. Tunggu, Di mana saya tunjukkan di mana datanya, itu? sahabat. Ya, silakan, Iya. silakan. Oke, Silakan. sahabat. Yuk, Satu tahun kemudian. 2000 tahun. 3000 tahun kemudian. Pingsan. Jangan kelamaan, nanti mental. Ya, sabar. Iya, saya ambil napas dulu ini, supaya nggak terpental ya. Sabar, Gurunda. Ya, dilanjut dulu Gurunda sambil saya mendengar ini, sambil saya mencari. Oke, baik. Jadi Yesus itu ketika bersama dengan muridnya
menurut penyelidikan nih, penulis Yohanes, kita harus hargai itu karena itu adalah data yang disajikan kemudian oleh penulis yang melakukan penelitian. Yohanes 21 nomor 24, 25. Lagi-lagi penulis Yohanes bukan Yohanes. Di situ datanya. Dia melakukan penyelidikan, konon Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan Yesus ini, Yesus ucapkan sebelum ada kejadian penyaliban, apalagi keluar dari kubur. Dengan kata lain, jangan gengsi terhadap kebenaran. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterimanya dari Tuhannya untuk disampaikan kepada muridnya sebelum terjadi penangkapan. Nah, ada nggak pernyataan Yesus kepada muridnya? Segala firman, segala kuasa yang ada di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Ada nggak? Tidak ada. Justru yang melontarkan kalimat itu pada saat Yesus penginjilan di tengah kaumnya adalah iblis. Iblislah yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka ketika iblis mengakui itu, Yesus juga mengakui hal yang sama. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 nomor 31. Iblis adalah penguasa dunia. Jadi yang berkata segala kuasa diberikan kepadaku itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Ketika dia keluar dari perut bumi, apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus anak Maria? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus hanya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Lalu siapa yang pergi ke seluruh dunia ini? Yesus mengatakan. Iya, silakan. Matius 28 ayat 18, Gurunda. Ya, itu ucapan setelah keluar dari kubur. Yang saya minta, gimana? Loh, Yesus sebelum penyaliban sudah menamatkan ajarannya. Datang ente membawa ajaran orang yang keluar dari kubur, yang bukan Yesus. Kan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak ucapan itu? Oke. Nggak ada kan? Yang Nanti keluar dari ucapan kubur, itu mundur. sabar Gurunda. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Jadi yang terangkat ke surga juga bukan Yesus. Yesus bukan sudah terangkat lebih dulu. Yesus sudah terangkat lebih dulu, baru terjadi penyaliban. Gimana bisa? Kenapa Gimana bisa? Bang? Kenapa bisa? Tanggalkan doktrin dan dogma dulu supaya Anda tahu. Pada saat Yesus bangkit itu dia menunjukkan tanda paku pada tangannya pada muridnya. Karena yang dipaku itu bahwa memang ini bukan real, Yesus. Ini real. Aduh. Hei saudara, Lukas 24 yang Anda bahas ini, nomor 37. Gurunda. Yang Anda bahas ini tercatat Bang, yang menerima hukuman mati pada waktu itu adalah Yesus, bukan Isa Bang. Kalau Abang mengatakan Isa tidak disalib, itu lain. Ini Yesus Bang. Yesus. Analisis Gurunda. Iya. Ini tercatat Bang di sejarah Romawi Bang. Ini gimana Gurunda ini Bang? Nah. Sekarang begini, Anda percaya nggak dengan Yesus? Percaya Bang. Percaya. Yesus mengatakan aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian, kepada maut. Anda percaya? Iya. Iya. Kapan Yesus mati? Ya, Yesus belum mati sampai hari ini. Iya. Nah, berarti yang mati di salib itu siapa? Ya, kedagingannya. Iya, masolang generasi mulai kita masuk, mulai kita bikin kolak kedondong. Oke, ini menurut Gurunda yang mati itu apanya? Yang mati itu apanya? Sudah mulai masuk kedondong ini. Kolak kedondong ini. Ya, gini Gurunda ya. Jadi yang mati itu menurut Gurunda apanya Gurunda? Menurut yang Gurunda mati ini, manusia, yang mati anak manusia. Ya sudah. Nah, apa penggantinya bukan binatang. Pengganti Yesus bukan binatang. Penggantinya memang anak manusia. Sekarang permasalahannya, penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Di mana di situ dikatakan Yesus dikutuk Bapaknya?
Ya justru Gimana, itu saya Bang? Gimana bertanya, datanya, Bang? apakah Yesus Nggak itu dikutuk? ada. Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk Elohim? Nggak ada, Bang. Bagaimana Ya, bisa dikutuk? saya ulang lagi. Datanya di mana? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Nah, tidak. Berarti yang Tidak. dikutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya. Itu bukan dikutuk, Bang. Itu bukan dikutuk, Bang, tapi dijadikan kutuk. Garumbang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas Oke. tiang salib? Itulah yang terkutuk. Oke. Kenapa Anda mengatakan tidak Iya. terkutuk? Iya, apa kesalahannya, Bang? Apa kesalahannya, Bang? Kesalahannya adalah karena menerima suap, makanya dia dikutuk. Hah? Kenapa jadi suap lagi? Kan Paulus yang mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Iya. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Apa dosa Yesus? Kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim? Mana dasar pijakannya? Apakah Yesus pendosa? Tidak. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Tidak. Lalu siapa yang dikutuk Elohim karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati di atas salib? Yesus? Bukan. Siapa dia? Penerima suap. Apa buktinya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas? Oksigen. Oksigen, teman-teman. Pingsan, Bang. Oke, saudara-saudara sekalian, di tempat saya sudah hampir azan. Silakan dilanjut untuk sementara. Yang pada intinya, maaf saudara Osama kalau saya keras. Saya memang keras untuk memanusiakan manusia. Data demi data saya sajikan, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Saya hanya ingin Anda itu mendudukkan perkara mulut dengan otak harus sinkron pada saat kita berbicara. Agama yang benar adalah agama yang mendudukkan akal sebagai filter untuk menerima sebuah pengajaran atau konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kalau agama kita tidak masuk akal, mundur sejenak, duduk di kursi, ambil air satu gelas, minum, pikirkan, renungkan. Karena ini berbicara mengenai keselamatan kekal, bukan ecek-ecek. Salah kita memilih agama kekal di sana. Neraka jahanam menunggu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Baik saudara-saudara sekalian, saya izin ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bernilai edukasi khususnya kepada saya sendiri. Demikian. Lanjut. Mantap. Mana Bang Osama ini? Pingsan, Bang. Enggak lagi ada tamu mungkin beliau itu. Ya kita beri apresiasi Bang Osama. Iya, lanjut dulu Gurunda. Saya lagi di jalan ini, Gurunda. Ya. Beliau sopan, kita apresiasi lah ya. Ya kalau begini kan enak diskusinya gitu. Tidak saling nyerundul-nyerundul. Oke, brother Osama, makasih telah berbagi buat kita semua. Semoga penjelasan Anda dimengerti oleh orang Kristen, lebih kuat iman Kristennya. Dan umat Islam juga lebih paham bahwa ya Kristen seperti Obama ya begini gitu loh. Jadi kita saling mengerti satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Nah, terserah lu lah.
Jadi kalau teman-teman Muslim udah ngerti Kristen seperti ini, sebagaimana penjelasannya Osama, nah kalau ada datang misionaris kepada Anda, ya Anda tentu berpikir. Nah kan gitu. Kalau tidak tahu, wah nanti kan Anda pusing cari tahunya dulu. Betul ya, Bang Bayu ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh Kristen seperti ini, nah masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris itu? Itu kira-kira. Sudah TST. Nah, TST apa sih TST? Tahu sama tahu kan? Teh susu telur lah Bang Yandi. Oh, teh susu telur. Gue baru enak tuh, teh susu telur tuh, telur setengah matang. Gor dikit gesek. Enak gitu Bang, teh susu telur pagi-pagi teh. Telur setengah matang itu ya. Telur ayam kampung apa ayam kampus? Ayam kampung apa? Gimana sih? Telur ayam kampung. Mas Bayu mah kalau ngomong suka diplesetin. Ini Bang Erik ini di jalan, Bang Datu lagi di Padang. Alhamdulillah penyaluran dari API udah sampai semuanya ya. Aceh